Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur yang saya hormati, akhir-akhir ini banyak sekali orang yang datang kepada saya bertanya mengenai dakwahnya Bahar Smith. Begini para hadirin, yang saya tahu, mohon maaf, menurut pendapat saya, dan saya akui belum tentu pendapat saya ini benar. Setiap dai itu dituntut untuk memahami etika dan syarat-syarat seorang dai dan ilmu tentang dakwah. Seorang dai harus mencakup definisi dakwah dalam dakwahnya. Bagaimana yang kita tahu bahwa definisi dakwah yaitu menyeru kepada kebaikan dan melarang perbuatan yang mungkar. Jadi dakwah itu bukan justru sebaliknya. Yang kemudian seorang dai pun harus mencakup dalam dakwahnya yaitu visi dakwah. Visi dakwah adalah menyampaikan risalah Islam atau ajaran Islam kepada manusia. Apa-apa perbuatan baik dan apa-apa perbuatan buruk di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dijelaskan pula dalam dakwah tersebut dalil-dalil perbuatan baik dan dalil-dalil larangan perbuatan yang buruk, sehingga mustami'in semakin bertambah pengetahuannya. Dengan bertambah pengetahuannya, bertambah pula ketaatannya kepada Allah. Bukan setelahnya mendengar dakwah kemudian menjadi pembenci, menjadi orang yang tak beradab, menjadi orang yang justru tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga yang harus dipunyai oleh seorang pendai yaitu dakwahnya itu harus mencapai misi dakwah itu sendiri. Apa yang pertama? Dakwah itu misinya agar umat Islam berakhlakul karimah, seperti dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Tidak menjadi orang yang sombong, tidak menjadi orang yang arogan, dan tidak menjadi orang yang biadab. Nah, kalau ada seorang dai kemudian dakwahnya menimbulkan kepada mustami'innya perilaku bertambah songong, bertambah arogan, dan makin tidak beradab, maka menurut saya itu bukan sedang dakwah, tetapi sedang meluapkan kemarahan yang ada di dalam dirinya, meluapkan kebencian yang ada di dalam dirinya. Tentu saya kira dakwahnya bukan karena Allah, tetapi karena mengikuti hawa nafsunya. Dan misi dakwah yang kedua yaitu agar umat Islam makin bersatu dan agar umat Islam menjadi orang yang bermanfaat kepada seluruh manusia. Sehingga manakala umat Islam ini menjadi orang yang bermanfaat kepada manusia, ini akan mengakibatkan agama Islam dan umat Islam disukai oleh seluruh manusia
termasuk oleh non-muslim itu sendiri. Bukan malah sebaliknya, non-muslim menjadi tidak tertarik kepada umat Islam dan kepada agama Islam. Bahkan bukan hanya non-muslim, tetapi ada sebagian orang Islam pun jadi tidak tertarik kepada perilaku si pendai dan kepada agama Islam itu sendiri. Nah, ini berbahaya sekali kalau ada pendai yang seperti itu. Dan ada pertanyaan lagi yang kedua, bagaimana pendapat saya tentang apa yang dikatakan dalam ceramah Bahar Bersubit terkait ucapan Bapak Kasat, Bapak Jenderal Dudung, yaitu ketika Bapak Kasat mengatakan Tuhan itu bukan orang Arab. Oke lah, kita sebagai umat Islam, apalagi yang keluaran Kobong, pesantren, tahu bahwa Allah sebagai Tuhan tidak boleh dinisbahkan kepada apapun itu makhluk, termasuk pada manusia. Dan barang siapa orang yang sengaja menisbahkan Allah kepada makhluk, itu murtad. Tetapi terkait dengan ucapan Pak Jenderal Dudung sendiri, kita tidak bisa langsung serta-merta mengklaim, menjustifikasi beliau sudah melakukan kemurtadan. Sebelum kita tabayun dulu kepada beliau, apakah ketika beliau mengucapkan kalimat tersebut beriktikad menisbahkan Allah atau Tuhan dengan manusia, menyengaja atau tidak, atau dia tahu atau tidak, agar kita ini menjadi orang yang bijak. Dan andai kata pun umpamanya, katakanlah itu kesalahan Bapak Jenderal Dudung, oke, kita setuju. Tetapi tidak boleh kesalahan Bapak Jenderal Dudung tersebut dijadikan sebuah dasar alasan lamun cek kurang banten tema ayah tukang komo mentas, menjadi alasan untuk bebas kita memperolok-olokannya di hadapan orang lain. Karena yang saya tahu, akhlak seorang umat Islam tidak boleh memperolok-olokkan, apalagi menghina seseorang sengaja supaya malu di hadapan orang lain. Selayaknya kalau memang kita seorang muslim sejati dan sejati, kita ini bisa menempuh jalan menyampaikan kepada yang bersangkutan, menjelaskan bahwa apa yang dikatakan itu salah, disertai dengan penjelasan dalilnya, sehingga kita selamat dari hukum memperolok-olokkan dan mempermalukan orang lain. Dan kalaupun umpamanya kemudian Bapak Jenderal Dudung melakukan kesalahan, apakah kita kemudian terbebas untuk tidak menghormatinya? Menurut saya tidak. Karena saya teringat satu hadis bahwa kita diwajibkan menghormati orang yang lebih tua usianya dari kita, walaupun orang tersebut orang bodoh. Maka tidak boleh kita kemudian menjustifikasi, kemudian mengumumkan kebodohannya sehingga membuat dia malu di hadapan orang lain. Saya kira ini bukan cermin seorang dai yang sejati dan bukan cermin akhlak seorang muslim. Kemudian ada lagi yang bertanya kepada saya, apakah seluruh ucapan Bahar Smith itu sebuah kebenaran saat dia di panggung? Nah, saya kira untuk menjawab hal ini sangat singkat. Tinggal kita bertanya lagi, apakah Bahar Smith itu sudah dijadikan oleh kita semua, oleh orang Indonesia, menjadi orang yang jadi barometer hak
dan batil dalam ajaran Islam di negeri ini. Kalau tidak, maka tentu kita bisa memilih dan memilih yang mana ucapan Mbah Smith yang sesuai dengan ajaran Islam, yang mana perilaku Mbah Smith yang sesuai dengan ajaran Islam, contoh akhlak Rasul, atau yang tidak. Karena manusia tidak bisa lepas dari salah dan dosa. Dan ada yang bertanya lagi kepada saya, karena katanya Rasul pun pernah marah di atas mimbar, maka ada seorang dai yang membolehkan dia marah-marah di atas panggung. Nah, ini yang sangat lucu para hadirin. Begini, kita harus bisa membedakan marahnya Rasul itu apakah kepada personal atau tidak. Marahnya Rasul itu disertai dengan nafsu atau tidak. Kalau marahnya Rasul itu bukan kepada personal, kalau marahnya Rasul itu tidak disertai nafsu, maka tentu kita tidak boleh melegalisir marahnya kita sehingga sah karena adanya dasar hukum tadi. Karena kita harus ingat, Rasul itu maksum. Rasul itu tidak akan bicara kecuali atas wahyu Allah. Rasul itu tidak akan bicara berdasarkan nafsu. Nah, tinggal kita telusuri apakah saat seseorang marah-marah di atas panggung itu timbul dari nafsunya atau bukan, timbul dari kebenciannya atau bukan. Kalau timbul dari nafsunya, timbul dari kebenciannya, timbul dari kesalnya, timbul dari luapan-luapan kepribadian yang tidak dia sukai, yang ada di dalam dirinya dia keluarkan, maka sangat tidak boleh dia menyamakan marahnya dia dengan marahnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai dia mengklaim dia marah dia sama dengan marah Rasulullah Muhammad SAW. Ini sangat menimbulkan kesesatan sekali. Khawatir nanti generasi muda akan mencontoh dai tersebut, dakwah di panggung bebas marah, bebas mencaci maki dengan dasar Rasul pernah marah di atas mimbar. Ini kan sama saja sudah menodai Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ini sebuah ajaran yang menurut saya menyesatkan. Maka oleh karena itu, saya sebagai orang Banten berharap sekali jangan sampai ada seorang dai yang berdakwah seperti itu, yang berdakwah memberikan contoh yang tidak baik, karena saya khawatir ini akan menjadikan generasi orang Banten ini bersikap buruk. Saya doakan semoga siapapun dia, saudara kita umat Islam yang berusaha, diampuni oleh Allah dan beri taufik hidayah dan diberi akhlak yang baik. Mari kita sama-sama saling menghormati, saling mencintai, menghormati usianya, menghormati jabatannya. Dan kemudian ada yang bertanya, bagaimana tentang Bapak Jenderal Dudung yang katanya tidak hadir waktu kejadian Gunung Semeru meletus, dan kemudian itu dijadikan sebuah hal yang disebutkan di satu panggung. Begini, Bapak Jenderal Dudung kan seorang Kasat, seorang TNI. Tinggal tanyakan aja, apakah ada aturan seorang Jenderal Kasat wajib datang ke satu musibah alam atau tidak? Yang kemudian, yang menurut saya, sekalipun Bapak Jenderal itu tidak hadir,
Tapi jika beliau perintahkan anggotanya yang TNI untuk segera membantu korban Semeru, saya kira itu pun Bapak Jenderal Dudung sudah ada kepedulian. Jangan hanya karena ketidakhadirannya, tetapi ada kepeduliannya dengan mengutus anggotanya ke lokasi, itu kemudian kita jadikan sebuah hal yang untuk memperolok-olokkan. Nauzubillah, summa nauzubillah. Demikian, semoga ini jadi hikmah bagi kita dan semoga menjadi pelajaran bagi kita, dan semoga kita semakin mengevaluasi diri, tidak mudah menjustifikasi orang lain buruk dan menganggap kita paling mulia di sisi Allah di hadapan manusia, karena itu bukan cermin umat Islam. Demikian berhadir, mohon maaf jika ada kesalahan saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.